Ramadhani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial dan propaganda aib. Dalam tradisi keagamaan, membincangkan aib, cela maupun kekurangan bukanlah perkara sepele. Larangannya ditegaskan secara jelas oleh agama. Allah dan Nabi menekankan bahwa membuka aib orang lain maupun mengumbar aib diri sendiri merupakan tindakan tercela yang membawa konsekuensi moral sekaligus spiritual. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah Innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Aib orang bila diceritakan kepada orang lain menjadi gibah. Bila tidak sesuai fakta, ia menjadi fitnah. Sementara aib diri sendiri yang diumbar kepada publik digolongkan sebagai dosa yang tidak terampuni, sebagaimana ancaman terhadap al-mujahirun, orang-orang yang menampakkan dan membanggakan maksiat. Nabi memberikan peringatan keras bagi orang yang justru mengumbar dosanya sendiri. Kullu amati mu'afan illal mujahirin, wa inna minal majanati ayya amala ar-rajulu billaili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu. Fayaqulu ya fulanu amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Dan sungguh termasuk kegilaan jika seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian ia masuk waktu pagi, dalam keadaan Allah menutupi dosanya. Lalu ia sendiri mengatakan, Wahai Fulan, tadi malam aku berbuat dosa ini dan itu. Padahal ia tidur malam dalam keadaan Robnya menutupi aibnya. Dan ia masuk waktu pagi, seraya menyingkap tutupan Allah darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kajian opini publik, curahan hati kepada satu atau dua orang terpercaya, termasuk opini privat, wilayah komunikasi yang memang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Namun, ketika curhat yang bersifat sensitif dan berisi aib, kemudian diumbar dari ruang privat ke ruang publik, hal itu berpotensi merusak marwah diri maupun keluarga. Tanpa disadari, seseorang sering melukai kehormatannya sendiri saat menceritakan aib diri atau orang lain. Padahal prinsip menutup aib merupakan janji perlindungan. Siapa yang menjaga kehormatan orang lain, Allah akan menjaga kehormatannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sering pula seseorang yang merasa dirinya sebagai korban dari perlakuan orang lain, lingkungan atau sistem, kemudian merasa berhak membicarakan aib. Perasaan paling tersakiti sebagai korban kerap membuat seseorang terjatuh pada tindakan membuka aib. Lebih celakanya lagi, orang lain yang mendapat cerita meluaskan tindakan sebagai pihak yang si paling tahu, yang menyebarkan cerita kepada orang lainnya seolah itu faktual.
Seperti beberapa waktu lalu, netizen digegerkan oleh kisah seorang ibu muda yang tampil di sebuah stasiun televisi swasta nasional. Ia menceritakan persoalan rumah tangga kepada seorang ustadz sebagai narasumber. Wajah ibu tersebut tidak diblur, cerita disampaikan dengan dramatis, ditayangkan di televisi nasional, walhasil viral. Belakangan diketahui bahwa ceritanya tidak faktual, namun jejak digital sudah terlanjur tersebar. Wajahnya dilihat jutaan orang, keluarganya menjadi pembicaraan, dan narasi rumah tangga itu menjadi konsumsi publik yang sulit dikendalikan. Di zaman now, media sosial menjadi medium tercepat dalam propagandasi atau penyebaran aib. Bentuknya beragam seperti direct message, kolom komentar, unggahan video dan konten yang dibungkus narasi curhat. Fenomena merasa bangga bercerita tentang aib pun semakin marak. Platform seperti TikTok turut memperkuat tren tersebut. Banyak warganet membuka aib sendiri, aib keluarga atau aib orang lain dengan santai. Karena durasi video terbatas, kisah aib bahkan dibagi menjadi beberapa bagian, part, membuatnya seperti sebuah serial drama Cina. Konten yang seharusnya tabu berubah menjadi hiburan massal dan disebarkan berulang oleh algoritma. Dosa jariah. Jika ditelaah lebih jauh, perilaku semacam ini berpotensi menjadi dosa jariah, yaitu dosa yang terus mengalir selama konten tersebut beredar, dilihat, dibagikan, atau disukai orang lain. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang digital membentuk budaya komunikasi baru ketika batas antara ranah privat dan publik menjadi kabur. Dalam teori komunikasi digital, platform media sosial disebut sebagai amplifier of human behavior, penguat perilaku manusia. Apapun kecenderungan kita, baik maupun buruk, akan diperbesar, dipertontonkan, dan ditiru oleh pengguna lain. Ketika budaya membuka aib dianggap lumrah, perilaku tersebut berpotensi menjadi tren yang direplikasi secara masif. Media sosial bekerja dengan logika algoritma, bukan etika. Yang viral adalah konten yang paling memancing emosi. Cerita aib dan drama personal menjadi salah satu konten paling mudah menyebar karena menggugah rasa ingin tahu publik. Banyak orang akhirnya terjebak. Konten yang awalnya diniatkan sebagai curhat berubah menjadi konsumsi massal yang tak terkendali. Dari perspektif etika komunikasi, tindakan membuka aib di ruang publik adalah kegagalan mengelola pesan. Komunikasi bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga di mana, kepada siapa, dan dengan dampak seperti apa. Mengabaikan konteks membuat media sosial berubah menjadi ruang eksploitasi diri, self-exposure berlebihan yang pada akhirnya melukai diri sendiri maupun orang lain. Kita perlu memahami bahwa ruang digital menyimpan jejak. Apapun yang diposting, bahkan setelah dihapus, tetap berpotensi disimpan, diduplikasi atau disalahgunakan untuk merusak reputasi. Propagandasi aib bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan keamanan digital dan kesehatan mental. Etika menutup aib sebagaimana diajarkan agama sejatinya adalah pelajaran luhur tentang menjaga martabat manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks komunikasi modern, menutup aib berarti menjaga ruang digital agar tidak menjadi lingkungan yang toksik dan budaya saling menjatuhkan. Di tengah dunia yang semakin terbuka, kemampuan menjaga privasi menjadi akhlak baru yang perlu dipelajari ulang. Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam